Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Hujan turun sejak sore, menyisahkan jalanan becek di pinggir desa. Lampu temaram dari sebuah toko sayur kecil terlihat mencolok di antara rumah-rumah sederhana. Toko itu milik Raka, pria yang baru beberapa bulan terakhir membuka usaha di ujung gang. Anehnya, meski lokasi sepi, dagangannya selalu habis setiap pagi. "Mas, kok bisa ya? Daganganmu laku terus?" tanya Bu Sari sambil mengamati rak yang hampir kosong. Raka hanya tersenyum tipis. "Rezeki, Bu, mungkin lagi beruntung saja." Padahal, dalam hati ia tahu, keberuntungan itu bukan tanpa harga. Sejak seminggu terakhir, istrinya Lila mulai merasa ada yang tidak beres. Setiap tengah malam, Raka selalu bangun diam-diam. Ia keluar ke belakang toko membawa keranjang berisi sayur segar yang belum pernah ia beli dari pasar manapun. Malam itu, rasa penasaran Lila memuncak. Ia menunggu hingga suara pintu belakang berderit pelan. Setelah Raka pergi, Lila mengikutinya tanpa suara. Udara terasa dingin menusuk, padahal hujan sudah reda. Di belakang toko, ada sumur tua yang sudah lama tidak dipakai. Lila bersembunyi di balik dinding, mencoba melihat apa yang dilakukan suaminya. Raka berdiri menghadap sumur itu. "Ini permintaan malam ini," ucapnya pelan. Tak lama suara gemericik air terdengar, meski tidak ada hujan. Dari dalam sumur, muncul sosok samar. Rambutnya panjang, kulitnya pucat kehijauan, dan bagian bawah tubuhnya menyerupai ular besar. Lila menutup mulutnya, menahan teriakan. "Bagus," suara makhluk itu berat dan berdesis. "Daganganmu semakin laris." Raka menunduk. "Saya sudah lakukan sesuai janji." Makhluk itu tertawa kecil. "Belum sepenuhnya." Lila gemetar. Ia ingin lari tapi kakinya terasa kaku. "Apa maksudmu?" tanya Raka. "Pembeli yang datang bukan manusia biasa," jawab sosok itu. "Mereka puas, tapi keseimbangan harus dijaga." Raka terdiam. "Kau tahu harga dari semua ini, jangan pura-pura lupa." "Aku belum siap." Suara Raka bergetar. "Waktu terus berjalan, saatnya akan tiba." Tiba-tiba angin berhembus kencang. Lila tanpa sengaja menginjak ranting kering. Krak! Raka langsung menoleh. "Siapa di sana?" Lila panik dan berlari masuk ke dalam rumah. Napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdetak keras. Ia berusaha berpura-pura tidur saat Raka masuk beberapa menit kemudian. Pagi harinya, suasana terasa normal. Seperti biasa, rak toko kosong, tak ada sisa sayur sedikit pun. "Mas, kamu jualan jam berapa sih semalam?" tanya Lila sambil menyapu lantai. Raka menjawab singkat. "Biasa saja, ada pembeli malam." "Pembeli malam?" Lila menatapnya tajam. "Siapa?" Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Orang lewat?" Jawaban itu terasa dingin. Beberapa hari kemudian, Lila mulai memperhatikan sesuatu yang lain. Tidak pernah ada jejak kaki di depan toko pagi hari. Tanah yang becek tetap mulus, seolah tidak ada yang datang. Namun dagangan selalu habis. Malam berikutnya, Lila tidak tidur. Ia menunggu. Tepat tengah malam, suara berisik terdengar dari depan toko. Seperti banyak orang berbicara pelan, bercampur suara gesekan aneh. Lila mengintip dari balik jendela. Jantungnya hampir berhenti. Di depan toko, berdiri puluhan sosok. Tubuh mereka samar, wajahnya pucat, mata kosong. Mereka mengambil sayur satu persatu, lalu meletakkan sesuatu di meja. Bukan uang, melainkan benda hitam seperti tanah basah. "Cepat, sebelum subuh," bisik salah satu dari mereka.
Lila mundur perlahan, tubuhnya lemas. Saat ia berbalik, Raka sudah berdiri di belakangnya. "Kamu lihat ya," katanya pelan. Lila menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Mereka siapa?" Raka tidak langsung menjawab. Wajahnya tampak lelah, seperti menyimpan beban berat. "Mereka pelanggan tetap," ucapnya lirih. "Ini bukan normal, Mas. Ini salah." Suara Lila bergetar. Raka menutup mata sejenak. "Aku tahu." "Lalu kenapa kamu biarkan?" Raka membuka mata, menatap Lila dengan tatapan kosong yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Karena aku tidak bisa berhenti." Di luar suara bisikan semakin ramai, dan dari arah belakang toko, suara desisan panjang kembali terdengar, seolah sesuatu sedang menunggu waktunya. Sejak malam itu, Lila tidak pernah benar-benar tenang. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, namun bayangan makhluk dari sumur terus menghantui pikirannya. Pagi itu, suasana toko kembali terlihat normal. Warga datang membeli sisa barang, meski sebenarnya rak hampir kosong. "Sayangnya telat lagi ya," keluh seorang ibu. "Iya, padahal baru subuh," sahut yang lain. Lila hanya diam di balik meja. Ia memperhatikan tangan mereka yang mengambil barang terakhir. Dalam benaknya muncul pertanyaan yang sama. Kalau malam hari sudah habis, lalu siapa yang sebenarnya membeli? Raka keluar dari gudang membawa keranjang kosong. "Mas," panggil Lila pelan. Raka menoleh. "Kenapa?" "Kita harus berhenti." Ucapan itu membuat suasana seketika hening. Raka mendekat. "Jangan bahas di sini." "Aku serius," lanjut Lila dengan suara tertahan. "Aku lihat semuanya, mereka bukan manusia." Raka menarik napas panjang. "Aku tahu." "Kalau tahu, kenapa tetap dilanjutkan?" Raka menunduk, lalu berkata lirih, "Karena kita sudah terikat." Ucapan itu membuat dada Lila terasa sesak. Siang hari berlalu tanpa banyak percakapan. Namun menjelang sore, sesuatu mulai terasa berbeda. Udara di sekitar toko menjadi lebih dingin, padahal matahari masih terlihat. Seorang anak kecil tiba-tiba menangis saat melewati depan toko. "Ibu, aku takut," katanya sambil bersembunyi di balik tubuh ibunya. "Takut apa?" tanya sang ibu bingung. "Itu, ada yang lihat aku," bisiknya. Lila merinding. Saat malam tiba, Raka bersiap seperti biasa. Ia membawa keranjang berisi sayur segar yang entah dari mana asalnya. "Jangan ikut," katanya singkat. Namun kali ini Lila tidak menuruti. Ia berdiri di depan pintu, menghalangi langkah suaminya. "Kita akhiri sekarang." Raka menatapnya tajam. "Kamu tidak mengerti. Kalau ini terus berjalan, kita yang akan jadi korban berikutnya." Raka terdiam, wajahnya terlihat ragu, tapi kemudian berubah dingin. Sudah terlambat, ia melangkah pergi. Lila menggenggam tangan. Dengan nekatnya, ia kembali mengikuti. Di belakang toko, suasana lebih gelap dari biasanya. Sumur tua itu tampak seperti lubang tanpa dasar. Raka meletakkan keranjang di tepinya. "Aku datang," ucapnya pelan. Air di dalam sumur beriak, lalu suara desisan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Kau terlambat." Suara itu terdengar tidak sabar. "Ada sedikit gangguan," jawab Raka. Sosok itu perlahan muncul. Kali ini lebih jelas. Mata kuningnya menyala, sisik di tubuhnya berkilau basah. "Gangguan atau penyesalan?" tanyanya sinis. Raka diam. Lila yang bersembunyi tak jauh dari sana menahan napas. "Aku sudah memberi semua yang kau minta. Toko ramai, hasil melimpah." Makhluk itu tersenyum tipis. "Dan sekarang saatnya keseimbangan." "Apalagi?" tanya Raka dengan suara mulai goyah. "Bayaran awal sudah kau berikan, tapi itu hanya pembuka." Raka mengerinyik.
Aku sudah serahkan hewan seperti yang kau minta." Makhluk itu tertawa pelan, membuat bulu kuduk berdiri. "Kau pikir aku butuh itu selamanya?" Suasana mendadak sunyi. Aku ingin sesuatu yang lebih berharga. Raka mundur selangkah. "Tidak." Makhluk itu menatap lurus ke arahnya. "Keluarga." Lila terkejut. Ia hampir kehilangan keseimbangan. "Tidak, jangan libatkan mereka," seru Raka. Perjanjian sudah jelas. Suara itu menjadi lebih dingin. "Apa yang kau cintai, itulah harga sebenarnya." Raka menggenggam kepalanya. "Beri aku waktu." "Waktu tidak mengubah takdir," balasnya cepat. Tiba-tiba, angin berputar kencang. Dari dalam sumur terdengar suara lain, seperti bisikan banyak orang sekaligus. "Lapar, lapar." Lila menutup telinga. Makhluk itu mendekat ke arah Raka. "Kalau kau menolak, mereka akan mengambil sendiri." "Apa maksudmu?" tanya Raka panik. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu perlahan tenggelam kembali ke dalam sumur. Suasana langsung hening. Raka berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Lila mundur pelan, mencoba kembali ke dalam rumah. Namun saat ia berbalik, ia melihat sesuatu di dekat pintu belakang. Jejak kaki basah. Bukan satu, banyak. Dan semuanya mengarah masuk ke dalam rumah mereka. Dari dalam terdengar suara benda jatuh. "Lila," panggil suara kecil. Itu suara anak mereka, namun terdengar berbeda, seperti ada sesuatu yang menirukannya. Raka langsung berlari. "Jangan masuk!" teriak Lila. Namun sudah terlambat. Pintu terbuka dengan sendirinya. Dan dari dalam rumah terdengar suara tawa pelan yang bukan berasal dari manusia. Pintu belakang terbuka perlahan, berderit panjang seolah menolak disentuh. Raka berdiri di ambang, napasnya berat. Lila menyusul dari belakang, wajahnya pucat. Di dalam rumah, lampu masih menyala, tetapi suasananya terasa berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. "Adit," panggil Raka lirih. Tidak ada jawaban. Lila menggenggam lengan suaminya. "Tadi aku dengar suaranya." Belum selesai ia bicara, terdengar suara kecil dari ruang tengah. "Ayah!" Keduanya langsung menoleh. "Itu Adit!" seru Lila, hampir berlari. Raka menahan tangannya. "Tunggu!" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Ibu, aku di sini." Namun ada sesuatu yang janggal. Nada bicaranya datar, tanpa emosi, seperti seseorang yang meniru tanpa benar-benar memahami. Raka melangkah pelan ke arah ruang tengah. Setiap langkah terasa berat. Lantai kayu berderak di bawah kakinya. Di sudut ruangan, terlihat sosok kecil duduk membelakangi mereka. "Adit," panggil Raka. Sosok itu diam. Lila tak tahan lagi. Ia melepaskan pegangan dan berlari mendekat. "Nak." Saat ia hampir menyentuh bahunya, sosok itu perlahan menoleh. Lila menjerit. Wajah itu memang Adit, tapi matanya hitam pekat tanpa putih sedikit pun. Senyumnya terlalu lebar hingga terlihat tidak wajar. "Ibu, kenapa lama sekali?" katanya dengan suara yang tidak sepenuhnya milik anak kecil. Raka menarik Lila mundur. "Itu bukan dia," bisiknya. Sosok yang menyerupai Adit tertawa kecil. "Ayah, kenapa marah?" Tiba-tiba ia berlari cepat ke arah dapur. Suaranya menghilang di balik kegelapan. Lila menangis. "Adit kita di mana?" Raka tidak menjawab. Ia mengambil senter dan langsung menuju kamar anak mereka. Pintu kamar terbuka sedikit. Raka mendorongnya perlahan. Di dalam, Adit tertidur di atas ranjang. Tubuhnya terlihat lemah, napasnya pelan. "Adit!" Lila langsung menghampiri. Anak itu membuka mata sedikit. "Ibu, aku capek." Lila memeluknya erat. "Kamu gak apa-apa?" Adit menggeleng lemah. "Tadi ada yang panggil aku." Raka berdiri di dekat pintu. Matanya menyapu seluruh ruangan. Tidak ada siapapun. Namun di cermin, ia melihat sesuatu. Bayangan.
bukan milik mereka. Sosok tinggi dengan tubuh panjang melingkar, berdiri tepat di belakang Raka. Meski saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Raka menahan napas. "Kita harus pergi dari sini," katanya tegas. Lila mengangguk cepat. "Sekarang juga." Namun saat mereka hendak keluar, pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. "Brak!" Lila menjerit. "Buka!" Raka mencoba menarik gagang, tapi tidak bergerak. Dari luar kamar terdengar langkah kaki pelan, banyak, mengelilingi rumah. Lalu suara itu kembali muncul. "Ayah!" Lila memeluk Adit lebih erat. "Itu bukan dia," bisik Raka. "Ayah, aku di luar." Suara itu terdengar persis seperti Adit. Anak yang dipelukan Lila mulai gemetar. "Jangan buka," katanya lirih. Raka mundur selangkah. Tiba-tiba, dari bawah pintu merembes cairan hitam pekat, perlahan menyebar di lantai. Bau anyir langsung memenuhi ruangan. "Ayah!" Suara di luar berubah serak. "Aku dingin." Lila menutup telinga Adit. "Berhenti!" teriak Raka. Suara tawa panjang terdengar, bercampur desisan. "Kau tidak bisa lari." Cairan itu mulai bergerak, seperti hidup, merayap ke arah kaki Raka. Ia melompat mundur. "Apa ini?" gumamnya. Dari dalam genangan hitam itu muncul tangan-tangan pucat, kurus, panjang, mencengkeram lantai. "Bantu kami," bisik mereka bersamaan. Raka menatap ngeri. Bayangan di cermin kembali muncul, kali ini lebih jelas. Sosok wanita dengan rambut panjang, mata menyala, dan tubuh ular yang melilit. Ia tersenyum. "Waktumu hampir habis," bisiknya, meski mulutnya tidak bergerak. Raka menggenggam tangan Lila. "Kita tidak punya pilihan lagi," katanya. Lila menatap dia. "Maksudmu?" Raka menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Aku harus kembali ke sumur itu. Tapi, kalau tidak, mereka yang akan datang lebih banyak." Suara di luar semakin keras. Pintu bergetar, seolah didorong dari banyak arah. Adit menangis pelan. "Aku takut." Raka menatap anaknya, lalu ke arah pintu. Keputusan itu akhirnya harus diambil. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar perjanjian yang ia buat bukan hanya soal kekayaan, tapi tentang sesuatu yang perlahan ingin mengambil seluruh hidupnya. Getaran pada pintu kamar semakin kuat. Kayu tua itu berderak, seolah akan pecah kapan saja. Raka berdiri di depan, tubuhnya tegang. Lila memeluk Adit di sudut ranjang, berusaha menenangkan napas yang tersengal. "Mas, cepat lakukan sesuatu," bisik Lila dengan suara gemetar. Raka menoleh, matanya tampak kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Aku harus keluar," ucapnya akhirnya. "Keluar? Dalam keadaan begini?" Lila menggeleng panik. "Di luar bukan manusia." "Justru karena itu," jawab Raka pelan. "Kalau aku tidak hadapi, mereka akan terus datang." Suara benturan terdengar lagi. Brak! Kayu pintu mulai retak. Dari celah kecil terlihat jari-jari panjang berwarna pucat mencoba melaih ke dalam. Adit menangis. "Ayah, jangan pergi." Raka mendekat, mengusap kepala anaknya. "Ayah harus lakukan ini. Kamu jaga ibu ya." Anak itu mengangguk pelan, meski air matanya terus jatuh. Lila menarik tangan Raka. "Aku ikut." "Tidak," jawab Raka tegas. "Kalian tetap di sini." "Tapi..." "Percaya sama aku," potongnya. Untuk sesaat, Lila terdiam. Ia tahu tidak ada pilihan lain. Raka mengambil napas dalam, lalu melangkah ke arah jendela kecil di samping kamar. Ia membukanya perlahan. Udara malam langsung masuk, dingin dan lembab. Dari luar, suara bisikan terdengar semakin jelas. "Keluar! Keluar!" Raka memanjat keluar tanpa ragu. Begitu kakinya menyentuh tanah, suasana terasa jauh lebih berat. Halaman belakang tampak berbeda, lebih gelap, lebih sunyi, seolah terpisah dari dunia biasa. Sumur tua itu berdiri di tengah, seperti menunggu. Raka berjalan mendekat. Setiap langkahnya diiringi suara gemerisik dari sekitar, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. "Aku datang," katanya pelan, namun tegas. Air dalam sumur langsung beriak. Tak lama, sosok itu muncul kembali. Kali ini lebih besar, lebih jelas, dan lebih mengerikan.
Sisiknya berkilau seperti basah oleh darah. "Kau kembali," ucapnya dengan nada puas. Raka menatap lurus. "Hentikan semua ini." Makhluk itu tertawa pendek. "Berani sekali kau memberi perintah." "Ini bukan kesepakatan awal," lanjut Raka. "Kau janji hanya soal usaha, dan usaha itu berkembang," balasnya santai. "Kau yang menikmati hasilnya." Raka menggenggam tangan. "Aku akan berhenti." Senyum makhluk itu perlahan menghilang. Tidak ada kata berhenti. "Aku tidak peduli," kata Raka. "Ambil semua yang sudah kau beri, tapi jangan ganggu keluargaku." Untuk pertama kalinya, suasana menjadi sangat hening. Lalu makhluk itu mendekat perlahan, hingga wajahnya hampir sejajar dengan Raka. "Kau pikir ini bisa dibatalkan begitu saja?" Suaranya berubah dingin. Raka tidak mundur. "Aku siap menanggung akibatnya." Makhluk itu menatap dalam, seolah membaca isi pikirannya. "Baik," katanya akhirnya. "Kalau begitu, kita percepat." Raka mengernyit. "Apa maksudmu?" Makhluk itu mengangkat tangannya. Dari dalam sumur muncul bayangan-bayangan gelap yang sebelumnya berada di rumah. Mereka bergerak mengelilingi Raka. "Bayaranmu dipercepat malam ini." Raka mundur satu langkah. "Tidak, kau sendiri yang memilih," balasnya. Tiba-tiba, salah satu bayangan berubah wujud. Sosok kecil, menyerupai Adit. Raka membeku. "Jangan sentuh dia," teriaknya. Makhluk itu tersenyum tipis. "Kau masih tidak paham." Sosok kecil itu menatap Raka dengan mata kosong. "Ayah, aku takut." Suara itu menusuk. Raka menggoncangkan kepalanya. "Itu bukan dia." "Benar, tapi segera akan jadi." Raka terdiam, napasnya memburuh. "Berhenti sekarang," teriaknya. Makhluk itu menggeleng pelan. "Tidak ada yang bisa menghentikan ini, kecuali satu hal." "Apa?" tanya Raka cepat. Makhluk itu menatap dalam-dalam. "Tukar." Raka membeku. "Tukar jiwamu untuk mereka." Angin berhenti, semua suara hilang. Raka menatap kosong ke arah sumur. "Kalau aku setuju," suaranya hampir tak terdengar. "Mereka selamat." Makhluk itu tersenyum lebar. "Selamat dari gangguan malam ini." "Dan setelah itu?" "Nasib selalu punya cara sendiri," jawabnya samar. Raka menutup mata sejenak. Di kejauhan, dari dalam rumah terdengar suara Lila memanggil namanya. "Mas, cepat!" Raka membuka mata. Waktu terasa sempit. Ia tahu keputusan ini tidak akan membawa akhir yang baik. Namun jika tidak memilih, semuanya akan hilang lebih cepat. Raka menatap makhluk di depannya. "Aku..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tanah di sekitar sumur tiba-tiba bergetar. Dari dalamnya, sesuatu yang lebih besar bergerak naik. Makhluk itu langsung menoleh. Wajahnya yang semula tenang berubah tegang. Raka ikut mundur. "Apalagi ini?" Suara dari dalam sumur kali ini berbeda. Lebih dalam, lebih berat, dan jauh lebih mengerikan. Makhluk di depannya berbisik pelan, hampir tak terdengar. Dia sudah bangun. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ternyata, selama ini yang ia hadapi bukanlah yang paling berbahaya. Tanah di sekitar sumur terus bergetar, seperti ada sesuatu yang memaksa keluar dari dasar yang gelap. Raka mundur beberapa langkah. Napasnya tidak teratur. Makhluk berwujud wanita ular di depannya kini tidak lagi tampak percaya diri. "Kau bilang, hanya kau?" ucap Raka dengan suara pelan penuh curiga. Makhluk itu tidak menjawab. Matanya justru tertuju ke dalam sumur, seolah takut pada sesuatu yang tak terlihat. Air di dalamnya mendidih. Bukan karena panas, melainkan karena tekanan dari bawah. Suara gemuruh terdengar, diikuti desisan panjang yang jauh lebih berat dari sebelumnya. "Pergi," bisik makhluk itu tiba-tiba. Raka mengeringit. "Apa?" "Pergi dari sini." Suaranya meninggi, untuk pertama kalinya terdengar panik. Namun sebelum Raka bergerak, tangan muncul dari dalam sumur, lebih besar, lebih gelap, dan penuh lendir hitam. Jari-jarinya panjang, ujungnya runcing seperti duri. Raka terpaku. Tangan itu mencengkram bibir sumur, lalu perlahan menarik sesuatu keluar. Sosok baru. Tubuhnya tidak utuh seperti makhluk sebelumnya. Sebagian terlihat seperti manusia, sebagian lain seperti ular raksasa yang membelit. Kulitnya dipenuhi retakan, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya.
Matanya terbuka, kosong, namun terasa hidup. Sudah lama, suaranya bergema, dalam dan berat, seakan berasal dari banyak arah sekaligus. Makhluk wanita ular langsung menunduk. Ampun, Raka terkejut melihatnya. Kau, sosok besar itu menatap tajam, melanggar batas. Aku hanya menjalankan perjanjian, jawabnya gemetar. Perjanjian kecil, tidak boleh mengganggu wilayahku. Raka menelan ludah. Wilayah? Sosok itu mengalihkan pandangan ke arah Raka. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Kau manusia yang membuat ikatan. Raka tidak bisa bergerak. Iya, jawabnya pelan. Lemah, kata sosok itu singkat. Tiba-tiba, bayangan-bayangan yang tadi mengelilingi mereka langsung terseret mendekat ke arah sosok besar itu. Mereka berteriak tanpa suara, tubuhnya seperti ditarik paksa. Makhluk wanita ular mencoba menghentikan. Jangan, itu milikku. Namun dengan satu gerakan, sosok besar itu melempar jauh. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Raka mundur lagi, hampir jatuh. Apa yang terjadi? Gumamnya. Sosok besar itu membuka mulutnya. Dari dalam keluar kabut hitam yang menyelimuti bayangan-bayangan tadi. Dalam hitungan detik, semuanya lenyap. Sunyi. Hanya tersisa Raka, makhluk wanita ular yang tergeletak, dan sosok mengerikan itu. Kau serakah, ucapnya pada makhluk ular. Makhluk itu bangkit perlahan. Aku hanya mengambil yang bisa kuambil. Bukan milikmu, potongnya tegas. Raka akhirnya bersuara. Kalau begitu, ambil saja semuanya. Aku tidak mau lagi. Keduanya langsung menatapnya. Kau ingin lepas? Tanya sosok besar itu. Iya, jawabnya tanpa ragu. Makhluk itu diam sejenak, lalu tertawa pelan. Suaranya membuat tanah kembali bergetar. Tidak semudah itu. Raka menggertakkan gigi. Apa lagi yang kau mau? Sosok itu melangkah mendekat. Setiap gerakannya terasa berat, seperti menekan udara di sekitarnya. Kau sudah masuk, terlalu dalam. Raka menunduk, mencoba tetap tenang. Kalau begitu, katakan caranya, ucapnya. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Penjaga. Raka membeku. Makhluk wanita ular langsung menoleh. Tidak, itu... Diam, bentak sosok besar itu. Suasana kembali sunyi. Kau akan menggantikan dia, lanjutnya pelan. Menjaga dan memberi. Raka tidak mengangguk. Tidak mungkin. Kalau menolak, suaranya berubah dingin. Keluargamu akan jadi bagian dalam sana. Raka menatap sumur. Gelap. Dalam. Seolah tidak berujung. Dari dalam terdengar suara samar. Tangisan. Bisikan. Jeritan yang terhatam. Ia menutup mata. Bayangan Lila dan Adit muncul di pikirannya. Ayah. Suara itu terniang lagi. Raka membuka mata. Kalau aku setuju, mereka bebas. Makhluk itu tersenyum tipis. Untuk sementara. Jawaban itu membuat dada Raka sesak. Tidak ada jaminan? Tidak ada yang abadi, balasnya singkat. Raka terdiam lama. Angin malam kembali berhembus, membawa bau tanah basah yang menyengat. Akhirnya ia mengangguk pelan. Aku setuju. Makhluk wanita ular menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Kau tidak tahu apa yang kau pilih. Raka menoleh sebentar. Aku tahu cukup. Sosok besar itu mengangkat tangannya. Tanah di sekitar sumur mulai bergerak, membentuk lingkaran aneh seperti pola lama. Masuk, perintahnya. Raka melangkah mendekat. Setiap langkah terasa seperti menuju akhir. Dari dalam rumah terdengar suara Lila berteriak. Raka, jangan! Namun Raka tidak berhenti. Ia berdiri di bibir sumur, menatap ke dalam. Gelap itu seperti memanggil. Ia menarik napas panjang.
lalu melangkah turun. Saat tubuhnya mulai tenggelam dalam kegelapan, suara sosok besar itu terdengar terakhir kali. Sekarang, kau milik tempat ini. Dan pada saat yang sama, di dalam rumah semua suara tiba-tiba berhenti. Terlalu sunyi, seolah sesuatu yang lebih buruk baru saja mulai. Gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun saat tubuh Raka tenggelam ke dalam sumur. Ia tidak merasa jatuh, tidak juga menyentuh air. Hanya dingin yang perlahan merayap, menembus kulit hingga ke dalam tulang. Napasnya terasa berat. Aku masih hidup, gumamnya lirih. Suara itu tidak memantul, seolah ruang ini menelan setiap kata. Raka mencoba bergerak, tapi tubuhnya seperti terikat sesuatu yang tak terlihat. Lalu, dari kejauhan, muncul titik cahaya redup. 1. Kemudian bertambah banyak. Puluhan, ratusan. Semakin dekat, semakin jelas bahwa itu bukan cahaya biasa. Mata. Mereka semua menatapnya. Raka menahan napas. Yang baru, bisik suara bersamaan. Tubuhnya menegang. Siapa kalian? Tidak ada jawaban langsung, namun perlahan bentuk mereka mulai terlihat. Sosok-sosok manusia dengan tubuh rusak, sebagian hilang, sebagian menyatu dengan akar atau lumpur hitam. Kami yang tertinggal. Raka mundur, meski kakinya terasa berat. Aku tidak mau, katanya pelan. Semua juga begitu, balas suara lain. Salah satu dari mereka mendekat, wajahnya pucat, matanya kosong, tapi ada kesedihan yang jelas terasa. Kau penjaga sekarang, ucapnya. Aku dipaksa, jawab Raka cepat. Sosok itu tersenyum tipis. Kami juga. Raka terdiam. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergerak. Bukan tanah biasa, lebih seperti lumpur hidup yang perlahan membungkus kakinya. Apa ini? Raka mencoba melepaskan diri. Tempat ini akan menerima, kata suara lain. Lumpur itu naik perlahan hingga ke pinggangnya. Dingin, lengket, dan seolah memiliki kehendak sendiri. Tidak, hentikan, Raka berteriak. Namun tidak ada yang menghentikan. Sosok-sosok di sekitarnya hanya menatap. Semakin kau melawan, semakin cepat, bisik mereka. Raka menggertakkan gigi, mencoba menenangkan diri. Kalau aku penjaga, katanya terbata. Apa yang harus kulakukan? Untuk pertama kalinya, suara-suara itu menjadi lebih jelas. Memberi, mengikat, menjaga keseimbangan. Raka menelan ludah. Dengan apa? Sunyi sejenak. Lalu satu suara menjawab, lebih dekat dari yang lain. Dengan manusia. Raka langsung menggeleng. Tidak, aku tidak akan lakukan itu. Lumpur itu berhenti naik. Semua mata menatapnya lebih tajam. Kalau tidak, kau yang akan habis, ucap suara tadi. Raka menutup mata. Wajah Lila dan Adit muncul lagi. Ia membuka mata perlahan. Aku harus cari cara lain. Tiba-tiba, ruang itu bergetar. Suara berat yang pernah ia dengar sebelumnya muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Kau mulai mengerti. Raka menoleh. Sosok besar itu muncul dari kegelapan. Tubuhnya menyatu dengan dinding sumur yang tak terlihat. Aku tidak akan mengorbankan orang lain, kata Raka tegas. Makhluk itu tertawa pelan. Semua penjaga bilang begitu di awal. Aku berbeda. Kita lihat nanti. Makhluk itu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, di hadapan Raka, muncul bayangan rumahnya. Lila dan Adit terlihat di dalam, duduk berdekatan. Wajah mereka masih ketakutan. Raka langsung bergerak. Lila! Namun tubuhnya tidak bisa mendekat. Itu hanya bayangan, ucap makhluk itu. Apa yang kau lakukan pada mereka? Tanya Raka marah. Belum apa-apa. Tapi kalau kau gagal, mereka yang pertama. Raka menatap dengan penuh amarah. Kau bilang mereka selamat. Untuk sementara, balasnya singkat. Raka terdiam. Bayangan itu berubah. Lila terlihat menangis, sementara Adit memanggil ayahnya. Mas, pulang. Suara itu terasa nyata. Raka menggenggam tangan meski tertahan lumpur. Aku akan keluar dari sini,
katanya pelan. Makhluk itu mendekat. Tidak ada yang keluar. Kalau aku hancurkan tempat ini, untuk pertama kalinya makhluk itu terdiam, kemudian tersenyum. Coba saja. Tiba-tiba, seluruh ruang menjadi gelap kembali. Bayangan rumah menghilang. Lumpur yang membungkus tubuh Raka berhenti. Perlahan, ia merasakan sesuatu masuk ke dalam pikirannya. Gambaran, ingatan, bukan miliknya. Ia melihat orang-orang datang ke sumur itu, membuat perjanjian, memberi sesuatu, lalu perlahan kehilangan segalanya. Dan di setiap kejadian, selalu ada satu penjaga, selalu diganti, selalu berakhir sama. Raka tersentak. Jadi, ini siklus, bisiknya. Suara-suara di sekitarnya menjawab bersamaan. Tidak ada akhir. Raka menunduk. Namun di balik rasa takut itu, muncul sesuatu yang lain. Tekad. Kalau begitu, aku yang akan menggantikannya. Suasana langsung berubah dingin. Makhluk besar itu muncul lagi, menatap tajam. Kau mulai melawan. Raka mengangkat kepala. Aku tidak akan jadi seperti yang lain. Makhluk itu mendekat, suaranya rendah. Kita lihat berapa lama kau bertahan. Lumpur kembali bergerak, kali ini lebih kuat. Namun Raka tidak lagi meronta. Ia diam, memikirkan satu hal. Jika semua penjaga gagal, mungkin bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak pernah mencoba cara yang berbeda. Dan di tengah kegelapan itu, Raka mulai menyusun rencana. Meski ia tahu, kesalahan sedikit saja akan membuat semuanya berakhir lebih buruk. Ruang di dalam sumur kembali sunyi, namun bukan ketenangan. Suasana terasa menekan, seolah setiap sudut mengawasi. Raka berdiri diam. Tubuhnya masih terikat lumpur sampai pinggang, tetapi pikirannya mulai bergerak. Ia mengingat semua yang barusan dilihat. Siklus, penjaga, pengorbanan. Semua berulang tanpa henti. Kalau begitu, harus ada titik lemah, gumamnya pelan. Di sekelilingnya, mata-mata samar masih menatap. Sosok-sosok yang dulu manusia kini hanya tinggal bayangan. Salah satu mendekat lagi. Wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. Pucat dengan retakan di pipi seperti tanah kering. Kau berbeda, katanya lirih. Raka menoleh. Kenapa bilang begitu? Yang lain menyerah lebih cepat. Raka menghela napas. Menyerah bukan pilihan. Sosok itu terdiam, lalu berkata, "Kami dulu juga berpikir begitu." Raka menatap lurus. Apa tidak ada cara keluar sama sekali? Untuk beberapa saat, tidak ada jawaban. Lalu suara lain muncul dari arah berbeda. Ada. Raka langsung menoleh. Apa? Tapi tidak pernah berhasil. "Ceritakan," desaknya. Sosok-sosok itu saling berpandangan, seolah ragu. Akhirnya, salah satu berbicara. "Sumur ini bukan sekedar tempat. Ini pintu." "Pintu kemana?" tanya Raka. "Ke yang lebih dalam," jawabnya. Raka mengernyit. "Maksudnya?" "Titik asal," lanjut suara itu. "Selama pintu terbuka, semua akan terus berulang." Raka mencoba memahami. Jadi kalau ditutup, semua berhenti. Harapan muncul, meski kecil. "Kenapa tidak kalian lakukan?" Suasana mendadak hening. Lalu satu suara menjawab pelan. "Karena butuh penjaga yang mau hilang sepenuhnya." Raka membeku. Hilang? Bukan mati, jelasnya. Lenyap, tidak tersisa. Raka menunduk. Resiko itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan itu belum tentu berhasil. Tambah suara lain. Raka mengusap wajahnya pelan. Selalu ada syarat. Tiba-tiba, ruang bergetar halus. Sosok-sosok di sekelilingnya langsung mundur. "Dia datang," bisik mereka bersamaan. Raka mengangkat kepala. Makhluk besar itu muncul lagi dari kegelapan, lebih dekat dari sebelumnya. Matanya menatap tajam, seolah sudah mengetahui apa yang dibicarakan. "Kau mencari celah," ucapnya datar. Raka tidak menjawab.
Itu sia-sia. Aku belum coba, balas Raka tenang. Makhluk itu mendekat perlahan. Kau pikir bisa menghentikan sesuatu yang sudah berjalan jauh sebelum kau lahir. Raka menatap balik. Semua yang dimulai bisa diakhiri. Senyum tipis muncul di wajah makhluk itu. Kata-kata yang berani. Tiba-tiba, bayangan muncul lagi di hadapan Raka. Namun kali ini berbeda. Bukan rumahnya, melainkan toko sayur. Terlihat seperti biasa, rak, meja, dan pintu depan. Tapi suasananya gelap, sepi. Lihat baik-baik, ucap makhluk itu. Raka memperhatikan. Tak lama pintu toko terbuka sendiri. Satu sosok masuk, bukan manusia. Lalu satu lagi, dan terus bertambah. Mereka mengambil sayur, seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, Raka melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari. Setiap kali mereka mengambil barang, bayangan tipis keluar dari tubuh mereka, lalu tersedot ke arah belakang toko. Jiwa, bisik makhluk itu. Raka menegang. Itu yang kau kumpulkan, lanjut makhluk itu. Aku tidak pernah minta itu, tapi kau menerima hasilnya. Raka terdiam. Bayangan itu berubah lagi. Sekarang memperlihatkan Lila dan Adit di dalam rumah. Mereka terlihat lebih lelah, lebih pucat. Setiap hari, mereka juga ikut terikat, kata makhluk itu. Raka menggertakkan gigi. Lepaskan mereka. Bakukan tugasmu, balasnya singkat. Bayangan hilang. Raka menunduk, pikirannya berputar cepat. Jika semua ini tentang pintu, berarti ada cara untuk menutupnya. Namun harga yang harus dibayar tidak kecil. Kau akan menyerah, ucap makhluk itu, seolah yakin. Raka mengangkat kepala pelan. Tidak. Makhluk itu menatap tajam. Kau akan melihat sendiri. Tiba-tiba, tubuh Raka terasa ditarik ke bawah. Lumpur kembali bergerak. Kali ini lebih kuat, hampir mencapai dada. Ia menahan napas. Ini ujianmu, lanjut makhluk itu. Raka tidak melawan. Ia justru memejamkan mata, mengingat semua yang ia lihat, mencari pola, mencari celah. Di tengah tekanan itu, akhirnya ia menyadari sesuatu. Bukan pintunya saja, bisiknya. Makhluk itu sedikit mengernyit. Apa? Raka membuka mata, tapi juga yang menjaganya. Untuk pertama kalinya, ekspresi makhluk itu berubah. Raka tersenyum tipis. Aku tidak perlu menghancurkan semuanya. Lanjutnya, cukup menghentikan pusatnya. Sosok-sosok di sekeliling terdiam. Makhluk besar itu menatap dalam. Kau mulai mengerti. Raka menarik napas panjang, meski berat. Dan aku tahu harus mulai dari mana. Suasana menjadi sangat sunyi. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lain sedang terbentuk. Rencana yang bisa mengakhiri semua, atau justru menghancurkan segalanya lebih cepat. Lumpur hitam masih menahan tubuh Raka, kini hampir mencapai dada. Tekanannya semakin kuat, seolah ingin menelan tanpa sisa. Namun kali ini, ia tidak panik. Tatapannya justru lebih tenang. Ia sudah menemukan arah. Kalau pusatnya dihancurkan, semuanya berhenti. Gumamnya pelan. Suara-suara di sekelilingnya kembali muncul, lebih gelisah dari sebelumnya. Jangan, bisik salah satu sosok. Itu berbahaya. Raka menoleh. Lebih berbahaya dari ini? Tidak ada yang menjawab. Makhluk besar itu memperhatikan dengan tajam. Kau pikir sudah memahami segalanya? Belum, jawab Raka jujur. Tapi cukup untuk mencoba. Makhluk itu tertawa pendek. Hah, manusia selalu seperti itu. Raka tidak membalas. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat gambaran yang muncul sebelumnya. Alur bayangan, arus yang tersedot. Arah yang sama menuju satu titik. Titik pusat. Ia membuka mata. Ada di bawah. Katanya pelan. Makhluk itu diam. Itu sumbernya kan? Lanjut Raka. Beberapa sosok di sekelilingnya mulai mundur. Kalau aku sampai ke sana, tidak ada yang pernah sampai, potong makhluk itu cepat. Raka tersenyum tipis. Berarti belum ada yang benar-benar mencoba. Tiba-tiba,
Ia berhenti melawan lumpur. Tubuhnya justru membiarkan diri tenggelam lebih dalam. Lumpur itu merespons, menariknya turun dengan cepat. "Berhenti!" teriak salah satu suara. Namun Raka tetap diam. Tubuhnya perlahan masuk hingga ke leher. Dingin itu semakin tajam, menusuk hingga ke kepala. Makhluk besar itu maju selangkah. "Kalau kau turun terlalu jauh, kau tidak akan kembali." Raka menatapnya. Itu tujuannya. Untuk pertama kalinya, makhluk itu tidak langsung menjawab. Raka menarik nafas terakhir sebelum lumpur menutup hingga ke dagunya. "Dila, Adit," bisiknya lirih. Lalu ia membiarkan dirinya tenggelam sepenuhnya. Gelap, namun berbeda dari sebelumnya. Kini ia merasa bergerak, seperti ditarik ke dalam arus yang tidak terlihat. Cepat, dalam, dan semakin berat. Suara-suara mulai muncul lagi. Jeritan, nangisan, bisikan yang saling tumpang tindih. Raka menggenggam tangannya, mencoba fokus. "Aku harus sampai," katanya dalam hati. Perlahan, gelap itu berubah. Ada sesuatu di kejauhan. Cahaya redup, tapi berdenyut. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Seperti jantung, besar, hitam, dan berdenyut perlahan. Setiap denyutan mengeluarkan gelombang yang membuat ruang di sekitarnya bergetar. Itu, Raka terdiam. Ia tahu, itulah pusatnya. Namun sebelum ia mendekat, bayangan muncul di sekitarnya. Bukan sosok asing, melainkan orang-orang yang ia kenal. Lila, Adit. Mereka berdiri di depannya, terlihat nyata. "Mas, pulang," kata Lila dengan suara lembut. Raka menatapnya lama. "Ayah, aku takut." Andapan Raka terhenti. Untuk sesaat, semua terasa begitu nyata. Ia hampir mendekat. Namun kemudian, ia menggeleng pelan. "Kalian bukan mereka." Sosok itu diam. Wajah mereka perlahan berubah. Senyum yang terlalu lebar muncul lagi. "Kau yakin?" tanya suara itu. Kini berubah. Raka menarik nafas. "Kalau aku salah, mereka tidak akan bicara seperti itu." Bayangan itu langsung menghilang. Raka kembali fokus pada pusat di depannya. Semakin dekat, tekanan semakin kuat. Setiap langkah terasa seperti melawan arus besar. Denyutan itu semakin cepat, seolah sadar akan kehadirannya. Tiba-tiba, suara makhluk besar itu terdengar meskipun tidak terlihat. "Kau sudah terlalu jauh." Raka berhenti sejenak. "Aku belum selesai. Kalau kau hancurkan itu, semua akan ikut runtuh. Aku tahu, termasuk dirimu." Raka terdiam. Namun kali ini tidak ragu. Tidak apa-apa. Langkahnya kembali maju. Jantung hitam itu kini tepat di depannya. Permukaannya bergerak seperti hidup. Raka mengangkat tangan. Dingin langsung menjalar. Suara-suara di sekelilingnya menjadi kacau. "Jangan sentuh, kau akan hilang." Namun Raka tetap melangkah. "Aku yang mulai, aku yang akhiri," katanya pelan. Saat tangannya hampir menyentuh permukaan itu, tiba-tiba sesuatu mencengkeram kakinya dari bawah. Kuat, menariknya mundur. Raka terkejut. Ia melihat ke bawah. Puluhan tangan muncul dari kegelapan menggenggam tubuhnya. "Jangan!" teriak mereka. Raka berusaha melepaskan. "Lepaskan aku! Itu bukan jalan keluar!" teriak salah satu. Denyutan jantung itu semakin cepat. Raka menatap ke depan, lalu ke tangan-tangan yang menahannya. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Jika mereka benar, maka yang ia lakukan bisa membuat segalanya lebih buruk. Namun jika tidak dilakukan, siklus ini tidak akan pernah berhenti. Raka menggertakkan gigi. Pilihan terakhir ada di tangannya, dan waktu hampir habis. Cengkeraman tangan-tangan pucat semakin kuat. Kaki Raka tertahan. Tubuhnya ditarik menjauh dari pusat yang berdenyut. Suara-suara itu kini tidak lagi berbisik, melainkan berteriak. "Jangan hancurkan! Kau tidak tahu akibatnya!" Raka menggertakkan gigi,
berusaha tetap fokus pada jantung hitam di depannya. Denyutannya semakin cepat, seperti merespons keraguan. Aku harus lakukan ini, gumamnya. Salah satu tangan mencengkeram lebih erat. Sosok di baliknya mulai terlihat. Wajah yang pernah manusia, kini penuh retakan. "Kami sudah mencoba," katanya dengan suara parau. "Semua berakhir lebih buruk." Raka menatapnya. "Apa yang terjadi?" "Bukan berhenti," jawabnya pelan. "Hanya berubah." Kalimat itu membuat Raka diam sejenak. "Berubah bagaimana?" tanyanya. Namun belum sempat dijawab, suara berat itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah tepat di belakangnya. "Kau mulai mengerti." Raka menoleh. Makhluk besar itu muncul dari kegelapan, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya seperti menyatu dengan ruang di sekitarnya. Matanya menatap tanpa kedip. "Pusat ini bukan sumber masalah," lanjutnya. Raka mengernyik. "Lalu apa?" Makhluk itu tersenyum tipis. "Manusia. Sunyi, keserakahan, ketakutan, keinginan," katanya pelan. "Itulah yang membuka pintu." Raka terdiam. "Kalau kau hancurkan ini, pintu akan terbuka di tempat lain." "Jadi semua ini tidak ada akhirnya?" tanya Raka lirih. "Selalu ada, tapi bukan seperti yang kau bayangkan." Tangan-tangan di kaki Raka mulai melemah, bukan karena menyerah, melainkan seolah menunggu keputusannya. Raka menatap kembali ke jantung hitam itu. Denyutannya kini lebih lambat, seolah menunggu. Ia menarik nafas panjang. Kalau dihancurkan, mungkin hanya memindahkan masalah. Kalau dibiarkan, siklus tetap berjalan. "Aku tidak akan pilih salah satu," katanya akhirnya. Makhluk itu sedikit mengangkat kepala. Lalu, Raka menatap tajam. "Aku akan ubah aturan." Untuk pertama kalinya, suasana terasa berbeda. "Berani," ucap makhluk itu. Raka menggerakkan tangannya, bukan untuk menghancurkan, tapi menyentuh permukaan jantung itu perlahan. Dingin menyebar seketika, namun ia tidak menarik diri. "Aku penjaga sekarang, berarti aku punya kendali." Jantung itu berdenyut lebih keras. Suara-suara di sekelilingnya berubah, tidak lagi menjerit, melainkan bergetar. "Aku tidak akan memberi manusia sebagai bayaran. Aku hentikan aliran itu di sini." Makhluk itu menatap dalam. "Kau akan menahan semuanya sendiri." Raka mengangguk. "Kalau itu harga yang harus dibayar, aku terima." Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar hebat. Cahaya redup muncul dari retakan jantung hitam itu. Untuk pertama kalinya, bukan kegelapan yang keluar, melainkan sesuatu yang lebih terang. Tangan-tangan yang tadi mencengkeram mulai melepaskan. Sosok-sosok di sekitar mundur perlahan. "Apa yang kau lakukan?" bisik mereka. Raka tidak menjawab. Ia menekan tangannya lebih dalam. Denyutannya berubah, lebih lambat, lebih berat, seolah dipaksa mengikuti sesuatu yang baru. Makhluk besar itu mengawasi tanpa bergerak. "Kau mengubah aliran," katanya pelan. Raka menahan rasa sakit yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. "Aku tidak akan membiarkan orang lain jadi korban." Denyutan berhenti sejenak, lalu kembali dengan ritme berbeda. Sunyi, semua suara hilang. Raka terdiam, nafasnya lemah. "Apa sudah selesai?" bisiknya. Makhluk itu mendekat. "Belum." Raka menatapnya. "Kau hanya menahan, bukan menghentikan." Raka menyenyum tipis, meski tubuhnya mulai terasa hancur. "Itu cukup untuk sekarang." Tiba-tiba pandangannya berubah. Ia melihat rumahnya. Lila dan Adit berdiri di depan toko. Pagi hari,
Cahaya matahari masuk dengan hangat. Tidak ada lagi sosok aneh, tidak ada bisikan. Lila menatap sekeliling, bingung. "Mas," Adit menggenggam tangannya. "Ayah kemana?" Bayangan itu perlahan memudar. Raka menutup mata. Setidaknya mereka selamat. Namun di saat yang sama, ia merasakan sesuatu tumbuh dalam dirinya. Akar, dingin, mengikat. Ia tidak lagi bisa bergerak. Tubuhnya perlahan menyatu dengan ruang di sekitarnya. Makhluk besar itu berdiri di sampingnya. "Kau berhasil menunda," ucapnya. Raka membuka mata sedikit. Suatu saat akan ada lagi yang datang. Raka menyenyum tipis. "Kalau begitu, aku akan menunggu." Makhluk itu menatapnya lama, dan siklus tetap berjalan. Gelap kembali menyelimuti, namun kali ini berbeda. Tidak ada jeritan, tidak ada tarikan, hanya sunyi yang panjang. Di atas sana, toko sayur tetap berdiri, terlihat biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun jauh di bawahnya, seseorang masih terjaga, menahan sesuatu yang tidak boleh lepas. Dan tanpa disadari siapapun, di sudut toko, dekat lantai belakang, tanah mulai retak sedikit, sangat kecil, namun cukup untuk menjadi awal dari sesuatu yang baru.